Belum kering air mata ditinggal ayah tercinta. Hubungan Bunga Zainal dan keluarga kembali membara. Ya, belum juga 40 hari. Pusara Sapri bin Hussein juga masih basah. Artis Bunga Zainal berang menyindir telak seseorang seraya menabuh genderang perang. Mengungkit biaya tahlilan sang ayah tercinta. Emak gue mah emak gue aja udah ngerti, iya kan? Udah lu nggak usah diam berisik, nggak usah ngomong berisik. Hidup terus berjalan dan semua butuh duit, ya? Butuh duit. Lu tahu sampai 40 harian sampai 100-an butuh berapa ya? Duit. Yang gue kasih makan berapa? 300 orang, ya? Rese banget mulut lu. Belum diketahui secara pasti siapa sosok yang disinggung telak Bunga. Fakta yang tak bisa dipungkiri, istri Sukdev Singh berang diduga menyerang sang kakak Vicky Zainal yang sebelumnya gencar menuding Bunga Zainal pelit dan perhitungan ke keluarga sendiri. Benarkah belum 40 harian digelar perang Bunga versus Vicky kembali pecah berkobar? Ya, biar nanti tuh begitu orang terima makanan dari bapak gue, ya itu enak banget makanannya. Ih, dari kemarin gak ada yang bilang gak enak. Per box aja udah mehong. Jadi yang penting buat bapak gue, ya ampun. Yang begitu yasinin bapak gue langsung tuh. Iya enak, kenyang, seger, ya. Berkah. Biar buat bapak gue duitnya mengalir terus buat bapak gue. Sempat terganjal tuntutan mahar atau uang panai yang fantastis senilai 5 miliar hingga disebut penghalang mereka menikah. Namun setelah 5 tahun, keluarga Irma Dharma Wangsa pun akhirnya menyerah dengan memberi restu pada hubungannya dengan Irfan Sebastian. Dan Irfan langsung gerak cepat. Senin kemarin Irfan mengajak Irma datang ke sebuah gedung, tempat keduanya akan menggelar akad dan resepsi pernikahan. Sempat terganjal tuntutan mahar atau uang panai yang fantastis senilai 5 miliar hingga disebut penghalang mereka menikah. Namun setelah 5 tahun, keluarga Irma Dharma Wangsa pun akhirnya menyerah dengan memberi restu pada hubungannya dengan Irfan Sebastian. Dan Irfan langsung gerak cepat. Senin kemarin Irfan mengajak Irma datang ke sebuah gedung, tempat keduanya akan menggelar akad dan resepsi. Sempat terganjal tuntutan mahar atau uang panai yang fantastis senilai 5 miliar hingga disebut penghalang mereka menikah. Namun setelah 5 tahun, keluarga Irma Dharma Wangsa pun akhirnya menyerah dengan memberi restu pada hubungannya dengan Irfan Sebastian. Dan Irfan langsung gerak cepat. Senin kemarin Irfan mengajak Irma datang ke sebuah gedung, tempat keduanya akan menggelar akad dan resepsi pernikahan. Muka sih kelihatan happy, tapi kan nggak tahu pemirsa kalau aku deg-degan gitu kan, ya namanya melalui proses-proses ini kan panjang nih, makanya udah dari sekarang kita udah bergerak kan, makanya nih sekarang nih kita harus nentuin nih gedungnya. Kalau gedungnya udah penentuan, udah fix, udah final, baru kita cari yang lain-lain. Pokoknya sekarang mau orang mau bilang kita settingan terserah, intinya kita nggak salah. Tak punya tampang menawan, wajib punya hati besar untuk jadi penyayang. Ternyata mantan artis cilik Sony Wakwau benar-benar pegang prinsip ini dan menjalankannya sungguh-sungguh. Hasilnya si gadis pujaan Aurel Bunga akhirnya takluk padanya. Cantik sih, cantik, orang baik, kita sombong. Dia tuh cowoknya apa adanya, perhatian, baik. Aku sama dia gimana ya? Pokoknya nyaman, kayak cocok aja. Super perhatiannya Sony membuat Bunga meleleh. Apapun dilakukan Sony demi membuat Bunga tersenyum. Seperti saat Bunga merengek minta beli 2 sepatu. Pemilik nama asli Kurniawan ini langsung gas mewujudkan. Sayang, aku suka ini sama ini, boleh gak aku 2? Kenal. Bunga seorang biduan muda, cantik dan multitalenta. Tapi hanya Sony lah yang paling sakti untuk urusan membuat Bunga tertawa. Makanya si gadis tak pedulikan omongan orang. Tak pula peduli nyinyiran netizen yang menganggapnya pansos pada Sony.
kita sama-sama ngelawak gitu, sering ngelawak ya. Kita seneng jadi terhibur. Ya kan orang bilang gini bang, set lu mau apa sama cewek gini, takutnya cewek ini pematin doang ya, mampatin. Takutnya cewek ini numpang tenar doang, numpang tenar, numpang bangsat doang gitu. Ah kita mah bodo amat ya, kita mah nggak usah dengerin lah. Kamu ini di sini kerjanya asal-asalannya. Ini tuh rumah mewah, kamu tahu nggak? Nggak kayak rumah kamu, rumah gembel kata dia gitu. Terus saya megang sapu yang buat bersihin sofa tuh diambil sama dia, dipukul kepala saya. Terus saya, aduh bu sakit bu, saya bilang gitu. Kamu nggak bisa kerja asal-asalan di sini. Jangan sembarangan kamu sama saya kata dia gitu. Terus ditendang kepala saya. Pokoknya mama ya perjuangkan. Jadi ya ini salah satunya pembulian karakter saya. Mentang-mentang kita orang miskin, lalu orang kaya semena-mena terhadap kita. Perseteruan Rinwartia Trigina alias Erin, mantan istri Andre Taulani, versus mantan asisten rumah tangganya Herawati, makin panas. Ya, setelah saling lapor di kepolisian, kemarin Hera mengadukan dugaan tindak kekerasan yang dilakukan mantan majikannya Erin Taulani di depan anggota Komisi 3 DPR RI Senayan. Terima kasih bu. Saya nggak nyangka aja gitu. Pengen bantuan dari ibu, dapat keadilan lah kitanya gitu. Karena saya datang ke situ memang baik-baik, tapi dengan kita mendapatkan perlakuan yang kurang baik. Ya, nama Rieke Diah Pitaloka sosok di balik perjuangan Hera dan Nia mencari keadilan. Dan perjuangan benar-benar membuat mantan ART Erin Taulani lega. Setelah anggota parlemen yang mendengar langsung laporan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK, meminta kepolisian memberhentikan semua laporan yang dituduhkan Erin kepada Hera dan Nia. Saya berharap, bukan mudah-mudahan, tapi saya berharap ibu yang mendampingi kami. Gitu. Kami membutuhkan keadilan. Langkah Rieke Habibur Rahman CS di Komisi 3 kepada Hera membuat Erin gerah. Faktanya setelah gagal masuk ke gedung parlemen saat seterunya mengadu, Erin dan tim penasehat hukumnya protes Rieke dan anggota DPR RI di Komisi 3 tak adil. Bahkan kemarin blak-blakan menuding adanya dalang gerakan pembusukan karakter dirinya. Lantas benarkah sosok tersebut mengarah ke Rieke Diah Pitaloka? Atau justru sang mantan suami Andre Taulani? Sebagai warga negara Republik Indonesia, tolong kawal kami juga, tolong dengar kami juga, tolong izinkan kami juga menyampaikan bukti-bukti yang valid. Klien saya Ibu Erin menanti kapan dia dipanggil oleh pihak Polres Metro Jakarta Selatan sebagai terlapor. Karena disitulah momen kami untuk menyajikan seluruh alat bukti bahwa tidak benar semua tuduhan yang dituduhkan kepada klien kami. Bawa bukti apa bang DPR ini dari CCTV sih yang paling valid? Terlihat tergambar terekam apa sih atau apa saja yang diperbuat oleh Ibu Erin. Dan yang menarik, entah tersudut langkah mantan ART-nya atau kesumat yang terlanjur memuncak, Erin sudah buru-buru menolak ajakan damai sang ART. Kubu Erin malah makin garang menyerang Hera. Bukti-bukti rekaman CCTV di rumah jadi senjata pamungkas Erin. Publik akan terkejut jika tahu kelakuan Hera. Saya bilang sama Pak Polisi, ini kan bisa kita lakukan secara kekeluargaan. Lalu dia bilang, ini orang kaya bu, tidak bisa kita lawan. Terus dia bilang, di atas langit masih ada langit bu, ayo kita pergi dari sini. Nah kan kita sedih banget. Ini saya terima amanah ini ya. Mudah-mudahan bisa memperjuangkan ya. Amin. Ya pokoknya saya akan terus perjuangkan nama baik saya, keadilan ini terus saya perjuangkan karena saya tidak melakukan apa yang dia fitnah sampai saat ini. Ya.